sudah terbayangkan tadi bahwa nasabah yang di model pembiayaan yang ini ada model musyarakah murabahah musyarakah teman adil. Sektornya ini masuk ke sektornya ini adalah kegiatan usaha yang dimaksud tadi. Kita lihat kalau perdagangan itu harusnya masuk ke mana? Apakah mudharabah? Kemudian usaha pertanian. Kalau pertanian itu biasanya misalnya 3 bulan. Kalau turun sawah biasanya 3-4 bulan baru panen. Ini yang perlu Anda ketahui adik-adik sekalian. Yang dimaksud bagi hasil itu ada pengelolaan usaha mulai dari apa itu istilahnya, memulai kegiatan sampai menanam, sampai memelihara, sampai panen, sampai dijual. Dijual modal pokoknya dikembalikan, keuntungannya dibagi. Itu yang namanya bagi hasil. Kalau tidak ada kegiatan seperti itu, bukan namanya bagi hasil. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kategori bagi hasil seperti misalnya petambak udang, petambak ikan bandeng, ikan lele, ikan mujair, ikan nila. Itu ada pengelolaannya mulai bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga baru besar, baru bisa diangkat, dijual habis. Dikembalikan modalnya, sisanya keuntungannya itu yang baru dibagi. Paham? Dibagi ada porsi bagi hasilnya itu, porsi BH-nya itu 1, 70, 30, 2, 60, 40, 3, 50, 50. Ini tidak boleh lepas dari sini porsi bagi hasilnya. Kita yang harus tahu, kita harus paham bahwa keuntungan ini harus dibagi 70-30. Kalau misalnya mudharabah itu semua biaya yang kita keluarkan, semua yang kegiatan usaha itu semua kita yang modali. Kalau kita yang modali, dia hanya pakai tangan, dia tidak pakai modal dia. Maka seharusnya kita kasih porsi 70-30. 70 diambil pemodal, 30 diambil pengelola. Bisa dipahami? Kalau nanti memang berat-berat, misalnya harus dia bermalam, harus dia jaga dan harus dia bisa saja 60 diambil oleh pemodal, 40 diambil oleh pengelola. Bisa dipahami sampai di sini? Iya, Pak. Oke. Kita lanjut. Tadi kita sudah tahu usaha peternakan dan pertanian, peternakan, perikanan itu biasanya mulai dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat baru panen. Jadi ada mulai dari penggarapan, pengelolaan tanah, pengelolaan perbaikan pematang, kemudian pembelian bibit. Ada proses. Jadi ada proses pembiakan, penggemukan, pengembangan, lalu kemudian pembesaran, kemudian setelah besar dijual ke pedagang. Itu namanya bagi hasil, ya. Paham ini ya? Jadi ada kegiatan. Jangan dikira bagi hasil itu tidak ada kegiatannya, harus ada kegiatannya. Jadi tadi pertanian, mulai dari turun sawah, penggarapan sampai pengelolaan, sampai bersih-bersih kemudian ada ini, kemudian berbuah, kemudian proses proses
pengambilan padinya, kemudian masukkan karung, kemudian dimasukkan di pabrik, kemudian ditimbang, dijual, dapat uang kembalikan dulu modal kerjanya. Itu modal kerjanya namanya biaya operasionalnya. Paham? Ya, biayanya itu dikembalikan. Setelah biaya-biayanya semua dikeluarkan, ada hasilnya, keuntungannya. Itulah yang dibagi 70, 30, 60, 40, 50, 50. Bisa dipahami? Ya? Sudah ya? Oke. Kemudian kegiatan saya sudah semua kegiatan ini berjangka waktu ya. Jadi baik itu peternakan, pertanian berjangka waktu, properti perumahan juga berjangka waktu, bisa 1 tahun dan sebagainya. Proyek bangunan misalnya jembatan itu jangka waktunya kemudian industri rumah tangga ini ya, industri rumah tangga ini yang saya ingin kita bisa mengembangkan adalah tenun sabe mandar. Ini yang tidak jarang sekali kita dengar pengembangannya dan pembiayaannya. Padahal tenun sabe mandar ini sudah mulai dilirik oleh masyarakat, baik itu pakaian kantoran, pakaian pengantin, pakaian apa. Hanya mungkin modifikasinya, pernak-perniknya ini generasi muda harus tahu. Ya, kalau kantoran, ya modelnya pernak-perniknya tidak terlalu ya. Pernak-perniknya paling pakai gambar perahu sandek. Nah, kalau nanti mau ditambah lagi pernak-perniknya itu ditambah misalnya bunga-bunga untuk bagi perempuan, ada sandek pakai bunga-bunga. Kalau laki-laki misalnya ada apa itu namanya, ada langsat, pohon langsat atau pohon durian dan sebagainya, mungkin seperti itu. Jadi ada ciri khas kita punya produksi. Nah, kita punya produksi ciri khas bahwa industri rumah tangga tenun sabe mandar ini kita akan kembangkan dengan cara, apakah itu cara tradisional atau cara-cara industri yang ada lagi sasinya. Jadi untuk memperbesar memperbesar usaha ini harus ada industrinya. Ya, kalau yang tenung-tenung itu lama sekali, sampai 2-3 minggu baru jadi satu. Orang sudah mau pesan 10 dalam 1 minggu, orang sudah mau pakai, mau pengantin belum jadi. Akhirnya orang pindah beli yang lain. Seharusnya ini adalah sudah diindustrikan. Bukan lagi pakai tenun, tapi boleh dipertahankan tenun, tetapi tetap motif kita itu motif ciri khas daerah kita. Ini yang harus kita kembangkan, ya. Kita harap kepada teman-teman mahasiswa, jangan hanya bercita-cita jadi pegawai, tapi tolong ya, kalian harus jadi pengusaha yang lebih yang bisa mengembangkan daerah kita ini. Karena potensi daerah kita ini gini, satu-satunya daerah tidak ada di daerah kita. Ada lautnya, ada langsatnya, ada duriannya, ada mangga, ada semuanya ada. Tambang besi, tambang pertanian ada semua. Ikannya apanya ada. Daerah lain banyak yang tidak ada. Hanya cara kita sumber daya manusia, cara mengelola kita yang belum secara profesional kita kembangkan.
Nah, saya rasa ini apa ya, yang kita tahu bahwa usaha kegiatan industri di daerah kita ini belum maksimal, ya, industri pengembangan industri di daerah kita ini ada sih industri, ada, tetapi belum maksimal, belum diperdayakan maksimal, sehingga barang-barang industri kita, barang produksi kita itu belum mampu bersaing di daerah lain. Tuh belum bisa ada pesanan 100, 200, 300, apalagi kalau sudah berkata lusing-lusing, nggak mampu.